kita juga ada beberapa text function yang mungkin lebih advance. Ya, ini kita contohnya nih, aku punya kata namanya ruang kerja di sel J1. Nah, aku mau ngambil kita juga ada beberapa text function yang mungkin lebih advance. Ya, ini kita contohnya nih, aku punya kata namanya ruang kerja di sel J1. Nah, aku mau ngambil 5 huruf paling kiri. Misalnya mau ngambil ruangnya aja. Ini berarti sama dengan left, refer ke selnya, terus kita mau ngambil 5 karakter. Nah, untuk ngeliat formulanya bisa lihat di formula bar ya di sini. Terus enter. Nah, ini aku masih hurufnya warna putih. Ini bisa ke formatting. Oke. Dan di sini kita dapat ruang. Terus kalau misalnya mau ngambil yang sebelah kanannya aja, kayak gimana? Ini sama. Ini ada rumus namanya right. Right, kita balik lagi ke refernya sel yang mana. Terus kita ngambil 5. Dan di sini kita dapat kerja. Ya. Terus di ini formattingnya masih beda-beda, dan kalau dibutuhkan bisa juga ke sini nih untuk semuanya di sebelah kiri misalnya. Dan tadi kalau misalnya ini mau capital semua atau lowercase semua, bisa balik lagi ke sini, bisa pakai upper, proper atau lower. Nah, terus ini yang ketiga, ini mungkin lebih sedikit advance, mid. Nah, mid ini tuh kita kalau mau ngambil huruf atau karakter yang ada di tengah-tengah sel. Ini gimana caranya? Jadi kalau untuk mid, dia yang dibutuhkan tuh ada 3. Satu, teksnya ada di sel mana. Ya, terus yang kedua, dia mau mulai di huruf keberapa. Misalnya aku mau ngambil NGK. N ini kan huruf ke-4. Ya, 1, 2, 3, 4. Jadi huruf ke-4. NG, aku mau ngambil 3 huruf, berarti aku ngambil 3 karakter. Jadi mulai di huruf ke-4, karakter ketiga. NGK. Terus concatenate. Concatenate ini kalau misalnya aku mau gabungin 2 sel ya, atau 2 kata menjadi 1 kata. Misalnya ini kan ruang kerjanya udah dipisah ya, ada ruang, ada kerja. Ini mau aku gabung jadi ruang kerja lagi. Ini tinggal concatenate. Terus dia minta teks 1 sama teks 2-nya di mana. Terus bisa juga nih multiple teks panjang juga bisa. Nah, teks 1-nya tuh ada di J2. Teks 2-nya ada di J3. Gabung langsung jadi ruang kerja. Nah, kalau mau aku kasih spasi gimana? Ini bisa aja nih sama dengan concatenate J2. Terus kita misalnya mau ngasih spasi. Nah, ini berarti ditambahin, kasih tanda petik, spasi, tanda petik lagi, terus J3. Nanti kelihatan nih, jadi ruang spasi kerja. Oke. Terus kalau find. Nah, find ini tuh kebalikannya dari left, right, mid. Ini misalnya kita mau nyari huruf R di kata ruang kerja. Nah, kita tinggal nyari huruf apa nih? Misalnya kita mau nyari huruf R ya. Ada di mana? Di kata ruang kerja yang ada di sel J1. Dia akan mengembalikan angka 8. Nah, kenapa 8? Kenapa nggak 1? Karena dia sensitif ini ya, kapitalnya. Tadi kan aku nulisnya R kecil, tapi kalau misalnya aku tulisnya R besar, nah dia nulisnya 1. Terus kalau misalnya aku ini ruang kerjanya sama-sama kecil,
Nah ini R besarnya nggak ada ya, jadi dia keluarnya error. Tapi kalau ini aku jadiin R, nah dia keluarnya 1. Kenapa nggak 8? Dia bakalan nyari huruf R pertama di dalam kata tersebut. Di formula find ini juga ada start number. Jadi kalau kita nggak nyebutin start numbernya, dia bakalan ngeliat dari yang paling pertama. Dia pertama kali dia nemu R, oh ternyata ada di posisi pertama, dia bakalan balikin 1. Tapi kalau kita bilang mulai cari dari posisi 5 ke atas, dia bakalan balikin 8. Ini untuk find. Terus ada juga yang namanya search. Oke. Kalau search ini dia bakalan nyari huruf juga sama kayak find. Coba ya, misalnya kita cari R within ruang kerja. Find text within ruang kerja, coba. Nah, ini kelihatan nggak bedanya nih? Kalau misalnya tadi kita ruang kerjanya udah dibalikin lagi, nya capital, di find ini balikin angka 8. Sedangkan si search ini balikin angka 1. Ya. Jadi kalau si find itu case sensitif, kalau search itu enggak case sensitif. Sebenarnya kalau misalnya kamu mau penasaran nih, ini fungsinya apa? Ini juga pas lagi kita ngetik formulanya, juga ada explanation-nya. Ya, returns the number of the character at which a specific character or text is first found, reading left to right, not case sensitive. Oke, terus kalau find, nah ini return the starting position of one text within another text string. Find is case sensitive. Ya, jadi itu bedanya. Ini starting position. Coba sekarang aku mau nyarinya Ru. Nah, ini juga dia bakalan balikin posisi pertamanya. Jadi, Ru itu ada di posisi, Ru itu kan RU ya. Ini ada di posisi, posisi huruf pertamanya itu, which is yang R, itu ada di posisi 1. Oke. Terus kalau yang ini masih RU, R-nya masih kapital. Kalau yang ini R-nya kecil, nggak apa-apa. Jadi sama aja, mau nyarinya R aja atau mau nyarinya RU, hasilnya sama. Nah, sekarang kalau replace sama substitute. Kalau replace sama substitute ini tuh kita untuk mengganti huruf yang ada di dalam teks tersebut. Ini misalnya sekarang aku mau ganti kerja, ya. Jadi ini old text. Old text-nya itu yang ada di sini. Oke. Misalnya aku mau ganti kerja jadi belajar. Nah, bedanya replace sama substitute nih. Kalau replace itu dia pertama minta old text. Old text-nya itu ada di mana? Ada di J1 ya. Ruang kerja itu kan di J1. Terus start number. Start number-nya itu kerja ini tuh ada di posisi ke-6. Jadi start number-nya 6 ya. Terus number karakternya 5 yang mau diganti. Berarti 5 kerja dari posisi 6, terus 5 karakter berikutnya. Itu akan diganti menjadi new text-nya apa? Belajar. Nah, ini akan menjadi ruang belajar. Jadi dia akan mengganti replace ya huruf-huruf yang ada dari starting position yang mau kita ganti ke sampai jumlah karakter yang diganti gitu ya. Jadi dari posisi 6 sampai 5 karakter berikutnya diganti jadi belajar. Nah, terakhir nih substitute. Jadi bedanya replace sama substitute sebenarnya lebih enak dan aku lebih suka pakai substitute juga.
karena nggak perlu ngitung ada berapa karakter dan posisinya ada di mana. Kita cukup intinya kita mau nih misalnya kita mau substitute J1 ya, ini jadi ada kata-kata ruang kerja. Kita mau ganti kerja, ini langsung aja ditulis kerja di sini. Nah, terus diganti teksnya apa? Belajar. Jadi nggak perlu cari deh kata kerjanya ada di mana. Dan dia otomatis sama. Jadi ruang belajar. Nah, ini adalah beberapa task function yang bisa kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat.